adik-adik di Ruang Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul di kelas di Ruang Akademi kali ini. Sekarang kita akan coba untuk membahas project yang sudah kamu buat semua yang namanya elevator. Nah, si elevator ini semua udah bikin kan elevatornya, dan kalau memang belum diwarnain kayak Kak Abdul, bisa nanti beres dari video ini kalian bisa warnain dan dikreasikan seperti yang kalian inginkan. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya si elevatornya. Elevatornya satu, yang pertama seperti yang udah semua kamu pasti dapatkan adalah pasti kamu dapat cardboard bagian ini semuanya dari cardboard, bagian body, bagian pengangkat bebannya, lalu tuas dan penguncinya, dan satu buah stick bulat yang ada di sini, dan ada 2 buah tali. Nah, cara kerjanya Kak Abdul cobain ulang lagi. Kalau misalnya kita punya sebuah beban, lalu Kak Abdul taruh di sini, lalu kita coba putar terus sampai ke atas. Putar. Nah, dia jadi naik ke atas. Nah, lalu kalau kita lepas, dia turun ke bawah. Nah, cara kerjanya gimana sih? Ini prinsip cara kerjanya dan gaya-gaya apa aja sih yang digunakan di dalam elevator. Sebelumnya, untuk kita bisa memahami cara kerjanya, Kak Abdul akan coba bikin percobaan dari seperti mirip elevator. Jadi kita asumsikan gini, kalau Kak Abdul punya kayak di elevator nih, punya stick, satu buah stick. Lalu Kak Abdul punya satu buah beban. Ini beban yang ada di bawahnya si elevator. Lalu Kak Abdul taruh nih. Nah, gini. Lalu Kak Abdul pasang begini elevatornya. Nah, perbedaannya ini sama elevator adalah bedanya ini tidak dilem. Nah, cara kerja gimana sih caranya kalau kalian mau ngangkat ini beban yang ada di bawah naik ke atas? Caranya kita tarik nih ke atas nih, kita tarik kita tarik ke atas. Bukan pakai lem ya, ininya nggak dilem. Nah, yang terjadi di sini adalah kita tarik ke bawah, tapi bebannya naik ke atas. Nah, ini apa sih namanya? Ini adalah prinsip kerja dari sebuah katrol atau puli. Nah, katrol atau puli. Jadi kalau misalnya di sini ada stick bulat, ini stick bulatnya. Lalu di sini ada tali gitu. Nah, lalu di sini ada beban. Ini misalnya di sini bebannya misalnya nih kita bilang yang ini 500 kilo. 500 kilogram, berat banget. Nah, ini kita tarik nih. Jadi kayak gini. Kalau kita tarik ke bawah, dia naik ke atas. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa yang bikin ini berat? Kenapa sih kalau misalnya kamu angkat ini ke atas tuh makin berat? Ada bedanya nggak antara kamu misalnya pasang stick kayak gini lalu kamu tarik ke bawah? Ada bedanya nggak? Bedanya hampir kerasa kenapa bedanya itu terjadi karena kalau misalnya kita nggak pakai ininya, kalau misalnya ada 2 buah beban nih, Kak Abdul punya sebelah sini satu lagi deh, satu buah lagi kayak gini. Terus beratnya juga sama, 500 kg. Nah, kira-kira beratan yang mana sih kalau kita tarik? Kita lebih susah narik ke atas, ke sini kita tarik ke atas, atau kita tarik ini ke bawah. Kita tarik ini ke bawah, kayak gini. Kita tarik ke bawah, atau kita tarik ini ke atas. Ada perbedaannya nggak? Ada ya. Bedanya terjadi karena kalau misalnya kita gunakan yang ini, kita model yang kita tahan, kita tarik ke atas,
semua benda yang naik ke atas itu pasti akan tertarik ke bawah karena ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya yang membuat kita masih tetap berdiri nih di sini. Kak Abdul nggak terbang ke atas, nggak kayak astronot. Kenapa? Karena ada gaya gravitasinya bumi. Jadi di sini nih bumi pasti akan narik ini ke bawah. Bumi akan narik ini ke bawah, kita berusaha narik ini ke atas. Nah, kalau dengan menggunakan sistem katrol, yang akan terjadi adalah kita dibantu juga oleh si gravitasi untuk ke bawah. Kita bisa pakai badan kita bisa pakai beban badan kita untuk terus turun ke bawah. Sedangkan si beban yang 500 kg ini akan naik ke atas. Walaupun dia tetap punya gaya dorong gravitasi ke bawah. Nah, prinsip kerja ini dinamakan katrol atau puli. Nah, makin banyak katrolnya, yang ini nih, makin banyak katrol atau pulinya, makin banyak titik ininya seperti ini misalnya. Misalnya Kak Abdul punya bebannya jadi tadi tetap 500 kg. Lalu misalnya di sini ada katrol, di sini juga ada katrol yang tertahan di sininya. Nah, makin kayak gini, makin ditariknya kayak gini nih, makin kayak gini, terus turun ke bawah, terus naik ke atas, makin turun ke bawah, lalu ditarik di sini sama kamu, misalnya, ini ada kamu nih di sini nih, yang menarik si beban 500 kg ini akan menjadi lebih ringan dengan prinsip kerja dari sebuah katrol. Jadi kalau misalnya nih tadi Kak Abdul punya satu, ini Kak Abdul tarik, ini akan jauh lebih ringan kalau Kak Abdul punya dua lagi stick. Kalian boleh coba ya di rumah ya, kalau punya stick, ada 3 stick kayak gini. Lalu kalian coba satukan sticknya, ambil beban yang cukup, yang biar kerasa beratnya. Lalu kalian masukkan satu, dari satu naikin ke atasnya, masukin lagi ke stick bulat, masukin lagi ke atasnya. Jadi kayak gini. Lalu kalian tahan, lalu kalian tarik ke bawah. Ini akan membuat kerja dari tenaga kamu tuh jauh lebih ringan dalam mengangkat si beban yang ada. Kenapa? Karena ada prinsip dari kerja 3 buah katrol atau puli. Nah, sedangkan di elevator car kita memakai hanya 1 buah kerja katrol, cuman 1 karena stick bulatnya cuman 1. Nah, terus gimana dong? Kenapa rasanya juga tetap lebih enak muternya? Karena ada namanya ini nih, ada namanya si tuas di samping yang membuat kerja ini. Jadi kan kalau punyanya kita nih di si elevator car, kan ini kan tadi kayak gini. Kalau misalnya kita tadi kayak gini doang, harus kita yang narik. Nah, elevator car itu membuat ininya ditahan, lalu ininya dilem sama kamu, kan kamu semuanya pada ngelem nih di sini. Nah, tapi kalau misalnya ini kita lem, lalu kita putar, kira-kira susah nggak? Kalau misalnya kita memutar ini pakai tangan kita nih, toh. Kalau kamu pakai ini pakai tangan, lebih gampang mana? Muterin ini pakai tangan kamu di dalam, atau kamu puterinnya dari sini? Lebih gampang yang ada ini ya. Kenapa? Karena ini adalah prinsip kerja dari, kita tambahkan lagi di dalam si elevator ini prinsip kerja dari yang namanya axle dan wheel. Nah, adanya si axle dan wheel. Axle-nya yang mana? Wheel-nya yang mana? Axle-nya si stick bulatnya. Axle-nya adalah stick bulat. Dan wheel-nya itu adalah si pegangan tuas yang gede ini. Jadi pegangannya yang di sini, yang di sebelah sini, pegangan yang ada di sini, pegangannya dan kuncian yang ada di sini, dikunci di sini biar ditahan. Ini adalah wheel. Yang ini adalah axle. Nah, talinya itu akan diikat di sini.
Tuh, di sini ada bebannya. Nah, karena kita memutarnya dari sini, jadi kerasanya lebih ringan. Ini cara kerjanya axle dan wheel. Nah, cara kerja yang sama dari axle dan wheel dari si elevator ini adalah bisa kamu, misalnya kamu punya obeng di rumah. Nah, ini obeng. Obeng itu juga menggunakan cara kerja axle dan wheel. Axle-nya adalah ininya nih, si bagian besinya. Wheel-nya itu adalah bagian pegangannya. Coba puter. Misalnya kamu punya kayak di video di samping. Jadi kamu ada baut di sini, lalu kamu coba puterin buka bautnya pakai tangan kamu taruh di besinya. Lalu coba kamu putar. Rasanya akan lebih susah ketimbang kamu taruh tangan kamu di pegangannya si obengnya. Begitu di pegangan obeng, maka kamu akan bisa membuka sebuah baut atau sebuah baut untuk kamu buka lebih gampang. Kenapa? Karena kamu putar wheel-nya. Ini juga bisa kamu temukan di keran air, bisa kamu temukan di setir mobil, dan juga bisa kamu temukan tentunya di elevator yang kita punya. Nah, jadi elevator yang sudah kamu buat itu bekerja berdasarkan dua prinsip ini. Katrol, yaitu ininya, dan axle dan wheel untuk mengangkat si bebannya supaya lebih gampang terangkat. Nah, begitu. Nah, itu aja pembelajaran kita tentang elevator kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Kak Abdul tadi, misalnya ada yang kurang jelas, mau ditanyakan langsung, bisa langsung DM atau pesan atau kontak tim Diro, atau dicatat dulu pertanyaannya, di list dulu buat nanti kalian tanyakan di kelas online yang akan kalian ikutin. Oke, yuk kita main lagi sama-sama elevatornya dan kita belajar lebih banyak lagi tentang elevator. Bye!